sekaligus negara di bagian selatan bumi. Alamnya sangat beragam. Ada hujan, gurun, sampai pegunungan bersalju. Di Australia, ada banyak hewan yang hidup di sana seperti kanguru, koala, dan wombat. Kota-kotanya modern dan nyaman seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Standar hidup di sana sangat tinggi dan banyak inovasi. Australia punya ekonomi yang kuat, terutama di bagian pertanian, pendidikan, dan pariwisata. Banyak pelajar dari luar negeri, termasuk dari Indonesia, memilih kuliah di Australia karena kualitas pendidikannya bagus. Australia adalah tetangga dekat Indonesia. Hubungan kedua negara baik, mulai dari kerja sama diplomatik, ekonomi, sampai budaya. Ringkasan tantangan dan dinamika imigrasi bagi orang Australia di Indonesia. Tantangan hidup orang Australia di Indonesia. Orang Australia yang tinggal di Indonesia seringkali menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama, adanya perbedaan budaya, culture shock, meliputi norma sosial, etika komunikasi, dan konsep waktu yang berbeda. Yang kedua, birokrasi, proses pengurusan visa maupun izin tinggal dan kerja, dan pembukaan rekening bank bisa saja kompleks dan memakan waktu. Yang ketiga, ada bahasa. Kemampuan berbahasa Indonesia penting untuk adaptasi penuh. Yang keempat, sistem hukum dan peraturan. Perbedaan signifikan dalam kepemilikan properti, kontrak kerja, dan hak-hak konsumen. Yang kelima, iklim tropis, perlu adaptasi terhadap suhu panas dan kelembapan sepanjang tahun. Yang keenam, jarak emosional, menjaga koneksi dengan keluarga dan teman di Australia karena perbedaan waktu yang cukup signifikan. Dinamika imigrasi Australia dan Indonesia. Imigrasi Australia ke Indonesia melibatkan proses dan kepatuhan yang ketat. Yang pertama, ada proses visa. Wajib mengajukan visa sesuai tujuan, misalnya bisnis, kerja, ataupun sosial budaya. Lalu, kepatuhan sangat penting untuk mematuhi peraturan izin tinggal dan kerja di Indonesia. Pelanggaran seperti tinggal melebihi batas waktu, visa, atau overstay, atau bekerja tanpa izin yang sah dapat berujung pada denda, deportasi, atau larangan masuk kembali ke Indonesia. Hidup sebagai orang Australia di Indonesia menghadirkan tantangan dan peluang unik. Perbedaan budaya yang mencolok, kerumitan birokrasi, kebutuhan akan penguasaan bahasa lokal, serta adaptasi terhadap sistem hukum dan iklim tropis adalah rintangan umum yang dihadapi setiap imigrasi. Pada akhirnya, kesuksesan adaptasi di Indonesia sangat bergantung pada kemauan untuk memahami dan menghormati norma lokal yang ada di Indonesia, serta kepatuhan yang cermat terhadap semua regulasi. Dengan persiapan dan sikap yang tepat, tantangan-tantangan ini bisa diatasi, membuka jalan bagi pengalaman yang kaya dan berharga di negara kepulauan yang dinamis ini. Hello sir, first of all let me introduce myself. My name is Kayla as a representative of my group. First of all, can Mr. introduce myself at the camera, like a general introduction to profile, general profile. My name is Ian Castanelli, originally from Australia. I'm 72 years old and have lived in Indonesia for 32 years. Thank you, Mr. And I give Mr. bunch of questions, only 4 questions. First question is, why do people who have foreign citizenship want to move and live in Indonesia, even though they are still foreign citizens? I am not a foreign citizen. I am an Indonesian citizen. Foreigner? I have been an Indonesian citizen for 12 years. But when I came to Indonesia, I was invited to come here because of my expertise. And once I got here, I met my wife. And so chose to live here. Okay, the second question is, what are the difficulties that are often faced by foreigners living in Indonesia, especially in terms of adapting to the local community?
what are difficulties that are often faced by foreign living in Indonesia, especially in the terms of adapting the local community? I don't think there are any difficulties. There are no foreign difficulties. So, Some people find that difficult, but the majority do not. The majority of people assimilate very easily into the region. is that because we're Indonesian people seems like really kind to Yes. foreign people? Yes. Okay. Friendly, very forgiving. Because the cultural differences, some foreigners do appear to be rude. But most of the Indonesians seem to let that go. They don't take offence. Sometimes, as we have seen recently, as in Bali, there have been some instances where foreigners have created problems. I think it's because of the immaturity of people are young and continue to live it up. The third question is, how does the influence of foreigners who have lived in Indonesia for a long time on the economic and cultural condition around them? Like what the feel for a long time on the economic and cultural condition around them? What Mr. can tell in this place, in this? Well, in my situation, I have a small business here, and I'm passing on my knowledge to the Indonesians to help them grow, to help them economically grow and mentally grow and learn from my experiences. For the last question, what are the rights and prohibitions that Mr. have as foreign living in Indonesia, especially in Samarinda? For example, like owning a house or owning a small business. What prohibition that Mr. have in here? Because I'm an Indonesian citizen, I've been restrictions. When I first started the US, still foreign, and so my wife is a director, and so we were using my name. It was a temporary situation until I citizenship, and now I'm in Georgia. I think it's the most question that it's not really hard to have another citizenship. Like if I'm going to Australia and I want to have my citizenship from Australia, is that hard for me or not? You have to have skills that the country provides. It's not that difficult to learn in Australia if you have skills. They're very strict on the skills for Australians. Going in between roads, you have to plants formation, plants useful for Australia, the same as I have, useful for Indonesia. There is another difference too. Once you can go to Australia, you can hold two citizenships. You can be an Indonesian and an Australian, whereas I cannot. I'm Indonesian. Let go. Let go of the Australian citizenship. Keep on more bonus question. Are Mr. happy in here? I mean, in Samarinda especially, like
enjoy that. Oh yeah. Alright, one to 10. One to 10. Above, around one. 1, 2, 3, or 8. 6 out of 10. Okay. I think it's a good question for me and my teachers was I really happy to get kesempatan untuk bertanya sama English friends. dapat kayak apa ya, opportunity to talk with Mr. Thank you so much. Thank you. It's been good. Banyak orang di Indonesia punya mimpi untuk tinggal, belajar, atau bekerja di luar negeri. Dan dari sekian banyak negara, Australia sering jadi pilihan utamanya. Bukan cuma karena letaknya yang relatif dekat, tapi juga karena kualitas hidupnya yang dikenal sangat tinggi. Setiap tahun, makin banyak keluarga Indonesia yang memilih Australia sebagai tempat tinggal baru mereka. Entah mengejar pendidikan, mendapatkan pekerjaan lebih baik, atau berkumpul dengan pasangan dan keluarga. Proses imigrasi ke Australia sendiri bukan sesuatu yang instan loh. Ada jalur-jalur umum yang proses imigrasi ke Australia sendiri bukan suatu yang instan. Proses imigrasi ke Australia sendiri bukan suatu yang instan. Ada jalur-jalur yang umum digunakan seperti program migrasi tenaga terampil, visa pelajar, dan juga visa pasangan atau keluarga. Terus, setiap jalur ini punya syarat dan prosesnya masing-masing. Tapi setiap jalur ini punya syarat dan prosesnya masing-masing. Tapi semuanya berlandaskan sistem yang ketat dan selektif. Terus Australia menggunakan sistem poin untuk menilai siapa saja yang layak mendapatkan kesempatan tinggal di sana secara sah. Penilaian mencakup usia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan berbahasa Inggris. Terus Hujan guys, pulang aja dah. semakin tinggi poin yang kamu kumpulkan, semakin besar peluang kamu untuk diterima. Lalu, kenapa Australia begitu menarik bagi banyak orang ya? Jawabannya sangat sederhana. Negara ini menawarkan kualitas hidup yang tinggi, lingkungan yang bersih dan aman, serta peluang kerja yang menjanjikan di berbagai sektor. Belum lagi sistem pendidikannya yang diakui dunia dan budaya yang sangat terbuka terhadap keanekaragaman. Jadi buat kamu yang sedang mempertimbangkan untuk hidup di luar negeri, bisa jadi tempat yang sangat tepat nih untuk mulai babak baru. Entah kamu seorang pelajar, profesional muda, atau ingin membangun hidup bersama keluarga. Kesempatan itu pasti ada guys, selama kamu mau mempersiapkan diri dengan baik. Sekian. Halo semuanya, aku Putri. Dalam video ini, aku bakal bahas hubungan Indonesia-Australia, terutama soal kebijakan perbatasan dan kerjasama antar negara. Australia punya kebijakan perbatasan yang sangat ketat, terutama soal imigrasi ilegal dan pencari suaka. Nah, Indonesia sering jadi titik transit bagi para migran yang ingin masuk ke Australia, biasanya melewati jalur laut.
Karena situasi ini penting banget ada kerjasama antara Indonesia dan Australia, mulai dari penegakan hukum untuk memberantas penyelundupan manusia, berbagi informasi intelijen, hingga penanganan yang lebih manusiawi terhadap para pengungsi. Jadi ini bukan cuma soal keamanan, tapi juga soal kemanusiaan. Supaya kerjasama berjalan lancar, kedua negara harus saling menghormati, terbuka terhadap perbedaan budaya, dan mau belajar dari satu sama lain. Adaptasi ini penting untuk menciptakan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Nah, jadi perbatasan bukan hanya soal batas wilayah, tapi juga tentang bagaimana dua negara bisa bekerja sama dengan bijak dan saling menghargai. Terima kasih. Halo, saya Fania dan akan memaparkan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Hubungan Australia dan Indonesia mencerminkan kedekatan geografis yang dibarengi oleh kompleksitas budaya, ekonomi, dan sosial. Australia sebagai benua yang kaya akan sumber daya dan berpendidikan tinggi, memiliki daya tarik besar baik sebagai tujuan belajar maupun tempat tinggal. Sebaliknya, Indonesia menawarkan pengalaman unik bagi warga Australia yang memilih menetap di Indonesia. Meskipun diwarnai tantangan adaptasi seperti perbedaan budaya, bahasa, dan juga sistem birokrasi. Dinamika imigrasi dua arah, baik warga Australia yang tinggal di Indonesia maupun warga Indonesia yang tinggal di Australia menunjukkan pentingnya pemahaman akan sistem hukum, regulasi, serta kesiapan pribadi untuk beradaptasi. Isu bersama seperti pengungsi dan pencari suaka pun menegaskan perlunya kerjasama lintas negara dalam penanganan isu kemanusiaan secara adil dan bertanggung jawab. Kunci dari hubungan yang sehat dan produktif antar warga kedua negara adalah sikap saling menghormati, keterbukaan terhadap perbedaan, dan keinginan untuk terus belajar dari satu sama lain. Kombinasi antar kerjasama resmi pemerintah dan inisiatif individu menjadi fondasi kuat dalam memperkuat persahabatan jangka panjang antara Australia dan Indonesia. Terima kasih.